Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Doa, mahasiswi dari Stikas Horizon Pro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diare pada bayi dan balita. Nah, apa sih yang disebut dengan diare itu? Diare atau mencret adalah buang air besar yang lebih sering, yaitu lebih dari 3 kali dalam sehari. Dan tinja yang dikeluarkan lebih lunak dari biasanya. Lalu, apa sih penyebab diare itu? Nah, diare sendiri bisa disebabkan oleh virus, kuman atau bakteri, parasit, susu yang tidak cocok, atau biasanya pada bayi. Lalu, hal-hal apa saja sih yang dapat menimbulkan diare? Nah, di sini hal yang dapat menimbulkan diare, yang pertama, makan tanpa cuci tangan yang bersih, yang kedua, minum air mentah, yang ketiga, makan makanan yang dihinggapi lalat, dan yang keempat, buang air besar di sembarang tempat, yang kelima, lingkungan rumah yang kumuh dan kotor. Keenam, pemberian makanan tambahan ASI yang terlalu dini pada bayi. Nah, perlu diingat ya buat bunda-bunda, diare adalah salah satu penyebab utama kematian pada balita. Apapun sebabnya, diare adalah penyakit. Dan apapun sebabnya, diare sangat berbahaya. Diare bila tidak ditangani dengan tepat dapat mengakibatkan kematian loh. Cara mengatasi diare bagaimana sih? Nah, di sini cara mengatasi diare dengan mengganti cairan yang keluar. Oleh karena itu, diberikan larutan oralit atau larutan gula garam, atau cairan dari bahan makanan seperti sup, air tajin, dan minuman yogurt atau susu asam. Atau bisa jadi dengan air putih masak. Dan bila anak berusia kurang dari 6 bulan dan masih diberi ASI, teruskan pemberian ASI dan sebagai tambahan berikan larutan oralit atau air putih masak. Cara membuat larutan garam, bahan-bahannya adalah gula 1 sendok teh penuh, kemudian garam 1/4 sendok teh, lalu air masak 1 gelas, dan campurkan bahan-bahan tersebut, lalu diaduk sampai benar-benar larut. Nah, cara membuat larutan oralit ini adalah bubuk oralit 1 bungkus dilarutkan ke dalam 1 gelas air masak. Kemudian diaduk sampai semua bubuk larut, lalu baca kembali petunjuk lebih lanjut pada bungkus oralit. Kemudian teruskan pemberian makanan. Berikan ASI lebih sering, bila tidak minum ASI, berikan susu yang biasa diminum. Lalu bila anak berusia 6 bulan atau lebih dan sudah mendapatkan makanan padat, berikan juga tepung padi-padian atau makanan dari tepung lainnya yang dicampur dengan kacang-kacangan, sayuran, daging, atau ikan dan ditambah sedikit minyak. Lalu sari buah segar atau pisang yang dihaluskan. Makan yang baru dibuat, dimasak, dan ditumbuk atau dihaluskan dengan baik. Kemudian pemberian makanan sedikit demi sedikit tapi sering. Paling kurang 6 kali dalam sehari, anak diberi makanan dengan jumlah yang lebih banyak setiap hari selama 2 minggu setelah diare berhenti. Bila tidak diberikan oleh petugas kesehatan, jangan coba-coba berikan obat-obatan. Segera bawa ke dokter atau puskesmas jika salah satu tanda di bawah ini ditemui pada bayi atau anak. Yang pertama, tidak membaik dalam 3 hari, kemudian tinja cair keluar amat sering, lalu muntah berulang-ulang, sangat haus, seperti dehidrasi kekurangan cairan, kemudian tidak mau makan atau minum seperti biasanya, lalu demam, ada darah dalam tinja, anak terlihat sangat lemah. Didapati 1 atau lebih tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, perhatikan ya tanda-tanda dehidrasi. Di sini tanda-tanda dehidrasi itu ada 5. Yang pertama, kesadaran menurun, mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum, cubiran kulit perut kembalinya sangat lambat, lalu tidak lagi buang air kecil.
Nah, bagaimana sih cara mencegah diare itu? Bayi sampai umur 6 bulan hanya diberi ASI saja, yaitu ASI eksklusif. Kemudian rebus dahulu botol susu atau DOT sebelum diberikan kepada bayi. Lalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan, kemudian sayuran, buah, dan bahan makanan harus dicuci sebelum dimasak atau dimakan. Dan selalu minum air yang telah direbus atau air masak atau air matang. Lalu memasak makanan dengan cara yang benar, kemudian makanan yang harus dilindungi dari hinggapan lalat dan kecoa. Nah, sekian penjelasan diare pada bayi dan balita dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.